Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fikri Aulia Mutiasari dari kelas 11 IPA 3, dan di sini saya akan membahas tentang contoh-contoh soal dari materi koloid. Yang pertama soalnya, berikut ini yang merupakan sifat koloid adalah A. Menghamburkan cahaya, B. Mengadsorpsi ion, C. Bermuatan listrik, D. Partikelnya terus bergerak, E. Semuanya benar. Dan jawabannya adalah E, yaitu semuanya benar. Kenapa jawabannya E? Pembahasannya adalah seperti ini. Jadi sifat-sifat partikel koloid ini ada yang pertama itu dapat menyerap melalui permukaan atau yang biasa disebut dengan adsorpsi. Terus yang kedua itu dapat menghamburkan cahaya. Terus yang ketiga itu dapat bergerak zigzag atau gerak Brown. Dan yang terakhir itu bermuatan positif dan negatif. Dari sifat-sifat yang saya sebutkan tadi di soal, yaitu pilihan ganda dari yang A sampai D itu semuanya ada. Jadi saya memilih E, yaitu semuanya benar. Nomor 2. Dari peristiwa berikut, manakah yang merupakan contoh koagulasi koloid? 1. Pembentukan delta pada muara sungai. 2. Pemurnian gula pasir. 3. Penyembuhan sakit perut oleh norit. 4. Penjernihan air. Dan jawabannya itu yang A ada 1 dan 2, B 1 dan 3, C 1 dan 4, D 2 dan 3, dan E 2 dan 4. Jawaban yang benar itu yaitu C 1 dan 4, yaitu pembentukan delta pada muara sungai dan penyembuhan sakit perut oleh norit. Penjelasannya adalah koagulasi merupakan suatu keadaan di mana partikel-partikel koloid membentuk suatu gumpalan yang lebih besar. Gumpalan ini dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain karena penambahan zat kimia atau zat tertentu. Yang termasuk contoh peristiwa koagulasi adalah pembentukan delta muara sungai, penggumpalan karet dalam lateks dengan asam format, penggumpalan lumpur koloidal dalam air sungai dengan tawas, dan koagulasi asap atau debu dengan koagulator listrik. Soal nomor 3. Berikut merupakan cara pembuatan koloid. 1. Reaksi redoks, 2. Busur Bredig, 3. Reaksi hidrolisis, 4. Peptiasi, 5. Reaksi pemindahan, dan 6. Mekanik. Pembuatan koloid secara disperse adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 4, dan 6, E. 4, 5, dan 6. Dan jawabannya adalah D. Penjelasannya adalah cara dispersi ini merupakan di mana partikel kasar dipecah menjadi partikel koloid. Pembuatan koloid dengan cara disperse dapat dilakukan secara mekanik, peptiasi, atau dengan loncatan bunga listrik atau cara busur Bredig. 1. Cara mekanik yaitu butir-butir kasar digerus dengan lumping atau penggiling koloid sampai diperoleh tingkat kehalusan tertentu. Contohnya, sol belerang yang dapat dibuat dengan menggerus belerang bersama-sama dengan suatu zat inert atau seperti gula pasir. Kemudian mencampur serbuk halus itu dengan air. Yang kedua itu cara peptiasi, yaitu pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau dari sesuatu endapan dengan bantuan zat pemeptiasi atau pemisah. Contohnya agar-agar yang dipepriasi oleh air dan karet oleh bensin. Yang ketiga itu ada cara busur Bredig, yaitu untuk membuat sol-sol logam yang akan dijadikan koloid digunakan sebagai elektroda yang dicelupkan kepada medium dispersi. Lanjut ke contoh soal nomor 4. Gerak Brown terjadi karena A. Gaya gravitasi, B. Tolak-menolak antara partikel koloid yang bermuatan sama, C. Tarik-menarik antara partikel koloid yang berbeda muatan, D. Tumbukan antara partikel koloid, E. Tumbukan molekul medium dengan partikel koloid. Dan jawabannya adalah E. Penjelasannya, koloid dapat menghamburkan cahaya. Jika diamati dengan mikroskop ultra, akan terlihat partikel koloid senantiasa bergerak terus-menerus dengan gerakan patah-patah atau zigzag yang disebut dengan gerakan Brown atau Robert Brown. Gerak Brown ini terjadi disebabkan tumbukan yang tidak seimbang dari molekul-molekul medium terhadap partikel koloid. Makin tinggi suhu, semakin cepat gerak Brown berlangsung karena energi kinetik molekul medium meningkat sehingga menghasilkan tumbukan yang kuat. Untuk soal yang terakhir, yaitu sifat koloid yang dapat menghamburkan cahaya disebut A. Dialisis, B. Gerak Brown, C. Efek Tyndall, D. Elektroforesis, dan E. Koagulasi. Dan jawabannya adalah C, yaitu efek Tyndall. Kenapa jawabannya C? Karena efek Tyndall sendiri memiliki arti penghamburan cahaya yang melalui koloid yang disebabkan oleh partikel-partikel koloid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.